Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat serta inayah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita mengenal agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang ketentuan-ketentuan umum di dalam hukum kontrak. Ya. Ketentuan-ketentuan umum yang akan saya sampaikan, yang pertama tentang somasi, yang kedua adalah uang prestasi, yang ketiga adalah ganti rugi, yang keempat adalah keadaan maksa, yang kelima adalah resiko. Teman-teman, berbicara tentang somasi, ya. Somasi itu diatur di dalam 1238 KUH Perdata dan sampai 1243 KUH Perdata. Somasi itu adalah teguran dari si piutang atau kreditur pada si berutang atau debitur agar dapat memenuhi prestasi atas isi dari perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Somasi timbul teman-teman disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya yang telah dilaksanakan atau disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati. Ada 3 cara terjadinya somasi. Yang pertama, debitur melaksanakan prestasi yang keliru, artinya tidak melakukan pemberian prestasi yang telah disepakati bersama. Yang kedua, debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan atau lewat dari jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Contohnya, kalau seseorang sudah sepakat melakukan kontrak hutang piutang, setiap pembayarannya atau diangsur pada tanggal 2, masa setiap tanggal 2 harus bayar, tapi ternyata tidak melaksanakan pada tanggal 2, lebih sampai 1 bulan atau 3 bulan, maka dapat dilaksanakan somasi. Yang ketiga adalah prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur, artinya prestasi yang dilaksanakan debitur itu sudah tidak dibutuhkan lagi atau tidak bernilai lagi bagi kreditur, sehingga itu bisa dilaksanakan prestasi atau somasi. Ajaran tentang somasi ini teman-teman sebagai instrumen agar nantinya pihak debitur, teman-teman, untuk bisa memenuhi prestasinya atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan kontrak yang telah disepakati, baik itu masalah batas waktu, masalah objek yang harus diserahkan, jumlahnya, terus juga hal-hal yang tidak boleh didapatkan. Jadi kalau ternyata debitur itu tidak sesuai dengan prestasinya, maka nantinya ketika ada somasi 3 kali dan tidak dilaksanakan, maka yang terjadi adalah pihak kreditur bisa memutuskan atau mengajukan gugatan kepada pengadilan bahwa debitur telah buat prestasi atau tidak melaksanakan prestasi atau melaksanakan prestasi yang keliru atau tidak melakukan sebuah prestasi. Jadi sehingga nantinya akan diputus oleh pengadilan. Ketika sudah prestasi, maka bisa objek dari jaminannya bisa dilelang, teman-teman. Yang kedua, bentuk dari somasi dan isi somasi. Bentuk dari somasi itu teman-teman ketentuannya itu dalam bentuk disampaikan berbentuknya tertulis ya teman-teman, atau disampaikan langsung oleh pihak kreditur atau badan yang berwenang. Badan berwenang itu bisa dari pejabat seperti jurusita dan badan piutang negara dan lain-lain. Bentuknya itu diatur di dalam tertulis seperti surat ya, surat menyurat ya, dan dilaksanakan minimal idealnya menyampaikannya 3 kali ya, teguran pertama sampai yang ketiga, baru nanti bisa diajukan kepada pengadilan untuk diputus bahwa kreditur telah melaksanakan uang prestasi, agar barang setannya bisa dilelang. Teman-teman kalau mau melihat dari contoh somasi, teman-teman bisa melihat di buku saya atau file materi saya
yang saya sampaikan di LMS. Silakan dilihat di. Selanjutnya peristiwa-peristiwa yang tidak memerlukan prestasi. Ada 5 peristiwa yang tidak memerlukan prestasi. Yang pertama, debitur menolak pemenuhan, artinya debitur menolak pemenuhan prestasinya sehingga atau ada apa namanya ternyata kreditur melakukan prestasi ataupun putus mau diputus sama debitur tentang isi prestasinya atau dibatalkan. Jadi boleh menolak apabila kreditur sudah melakukan prestasi. Jadi tidak perlu lagi debitur melakukan prestasi. Jadi atau batalnya sebuah kontraknya. Yang kedua adalah debitur mengakui kelalaiannya, jadi tidak perlu lagi. Jadi kalau debitur mengakui kesalahannya sudah mengakui secara tegas, baik itu secara diam-diam atau menawarkan ganti rugi kepada kreditur, maka boleh, tidak perlu lagi dilakukan prestasi. Yang ketiga adalah pemenuhan prestasi tidak diberikan lagi. Jadi tidak perlu prestasi, barangnya sudah musnah, ya sudah hancur, sudah hilang, begitu. Tidak perlu lagi seorang debitur melakukan prestasi. Jadi tidak perlu lagi diestimasi. Berarti ada surat pernyataan atau keterangan dari pihak kepolisian bahwa surat barang tersebut sudah musnah atau hancur atau hilang. Yang keempat adalah pemenuhan tidak berarti lagi. Jadi pemenuhan tidak berarti lagi bagi kreditur. Jadi tidak diperlukan lagi kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan hanya dilakukan batas waktu yang tertentu dan diberikan lampau. Jadi tidak perlu lagi. Jadi sudah tidak perlu lagi. Yang kelima adalah debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya. Tidak perlu lagi. Kelima cara itu perlu dilakukan somasi oleh kreditur kepada debitur. Yang selanjutnya yaitu berbicara tentang uang prestasi. Jadi ketika teman-teman sudah memahami tentang prestasi atau memahami tentang somasi sebagai awal dari terjadi uang prestasi. Jadi uang prestasi tidak menurut dia tidak melaksanakan prestasi saja, namun uang prestasi itu harus dibuktikan dengan bukti somasi tersebut. Uang prestasi yaitu adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditentukan di dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur sendiri. Itulah somasi. Akibat dari uang prestasi teman-teman ada 4. Yang pertama, peringatan tetap ada, artinya kreditur dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi apabila ia terlambat memenuhi prestasinya. Namun kontrak tetap masih ada, atau peringatan tetap masih ada. Yang kedua, debitur harus membayar ganti rugi. Jadi 343 apabila debitur melakukan prestasi harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Dia dalam 1243 data. Yang ketiga, beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur prestasi, kecuali ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak debitur. Yang keempat adalah jika perikatan lahir dari perjanjian berbalik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 12 tentang terjadinya prestasi. Yang ketiga, tuntutan atas dasar prestasi. Ya, teman-teman. Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan prestasi. Yang pertama, kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur. Artinya dilakukan itikat baik untuk membayar. Ya. Selanjutnya, kreditur dapat menuntut prestasi yang disertai dengan ganti rugi dalam pasal dalam 1267 KUH Perdata. Ketiga, kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi hanya mungkin kerugian karena keterlambatan. Yang keempat, kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian atau dibatalkan perjanjiannya. Yang kelima, kreditur dapat menuntut pembatalan beserta ganti rugi. Jadi sekali.
sekalipun sudah dibatalkan bisa dibentuk ganti rugi juga. Ketika berbicara ganti rugi, teman-teman, ketika debitur melakukan manifestasi, maka ganti rugi itu akan timbulnya ganti rugi yaitu karena adanya manifestasi dari pembuatan melawan hukum. Ganti rugi karena manifestasi diatur dalam KUH Perdata buku ketiga pasal 124 sampai 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur di dalam 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi yang timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena adanya manifestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi perjanjian ataupun tidak memenuhi prestasi. Jadi itu bisa dimasukkan dalam prestasi untuk menjadi ganti rugi apabila tidak memenuhi prestasi dari debitur, sepertinya keterlambatan pembayaran angsuran. Ganti rugi yang dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah berupa yang pertama kerugian yang diteritanya baik secara material ataupun imaterial. Keuntungan yang sedianya diperoleh oleh kreditur, harusnya kan oleh kreditur itu. Nah, kerugian ini teman-teman adalah bisa berbentuk kerugian dua macam ya, bisa berbentuk dua macam ya teman-teman. Menurut beberapa para ahli dalam jurisprudensinya, kerugian yang pertama adalah kerugian material, yaitu berupa bentuk barang atau kekayaan dan lainnya. Sedangkan kerugian imaterial adalah berupa penderitaan secara fisik, secara secara mental, secara psikologis gitu, ataupun rasa sakit dan lainnya. Kalau imaterial ini biasanya kerugian-kerugian yang diakibatkan dari sebuah tidak ada perjanjian, contohnya kecelakaan, boleh mengganti secara imaterial. Ada hal-hal juga yang tidak perlu melakukan ganti rugi, yaitu adalah dalam keadaan memaksa. Apa dalam keadaan memaksa? Di dalam 1244 dan sampai 1245 ya, itu dijelaskan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya-biaya apabila melakukan manifestasi ya. Baik dari bunga dalam membuktikan bahwa tidak melaksanakan perikatan itu tidak tepatnya waktu yang melaksanakan perikatan disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, artinya di luar ke pertanggungjawabannya, walaupun tidak ada etikat buruk padanya. Selanjutnya 1245 menjelaskan tidak ada pergantian biaya-biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau overmah. Overmah ini adalah keadaan maksa teman-teman ya. Jadi kalau overmah teman-teman terjadi keadaan maksa ketika di perjalanan dan ditilang sama polisi, bilang aja overmah Pak tadi Pak. Gitu. Kalau tidak paham polisinya, jadi mungkin teman-teman bisa menyampaikan lagi ya. Seharusnya polisi itu mengerti kalau tentang overmah. Karena overmah ini adalah keadaan maksa yang seseorang yang di luar kendalinya begitu dilakukan sebuah melawan hukum ya. Atau keadaan memaksa atau karena hal yang telah terjadi suatu kebetulan terhalang untuk melakukan sebuah prestasi yang telah disepakati bersama. Ada 3 hal yang menyebabkan tidak dapat melakukan penggantian biaya kerugian, yaitu ada pertama adanya suatu hal yang tidak terduga sebelumnya, yang kedua tidak terjadinya secara kebetulan, yang keempat adalah keadaan maksa atau karma ini. Yang diartikan dengan keadaan maksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat lagi melaksanakan prestasinya kepada debitur yang disebabkan adanya kejadian yang di luar biasa atau di luar kuasanya, seperti contohnya gempa bumi dan yang lainnya. Macam-macam keadaan maksa. Keadaan maksa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama keadaan memaksa absolut dan keadaan memaksa yang relatif. Keadaan memaksa yang absolut adalah suatu keadaan di mana debitur
sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya ataupun melaksanakan prestasi pada kreditur karena adanya sebuah bencana alam, yang memang ini absolut tidak bisa ditagih lagi. Kalau sudah rumahnya hancur ataupun objeknya hancur, terus juga terjadi keadaan gempa bumi, kiamat, tidak perlu lagi melakukan prestasi begitu. Yang kedua adalah keadaan maksa relatif. Keadaan maksa relatif itu adalah dalam suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih memungkinkan untuk melaksanakan prestasinya. Namun pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia. Contohnya, keadaan maksa adalah ketika seseorang harusnya bayar pada tanggal 2, tanggal 2 setiap bulannya, namun ternyata pada tanggal 2 itu anaknya ataupun orang tuanya meninggal dunia. Jadi itu keadaan maksa yang relatif. Jadi sebenarnya masih bisa untuk membayar, tapi kan harus memenuhi acara pemakaman dan yang lainnya. Jadi boleh kita melaksanakan prestasi, dan itu tidak perlu dibebankan ganti rugi ataupun denda. Harusnya seperti itu yang diatur di dalam KUH Perdata, teman-teman, di dalam 1245. Jadi sebenarnya kalau teman-teman punya hutang dan ternyata orang tuanya meninggal, jadi bilang aja karena maksa Pak yang relatif gitu. 1245 gitu. Tapi kalau ditagih ya harusnya kan tidak paham tentang karena maksa. Ya, karena maksa itu jadi kedua yang absolut dan relatif. Yang kedua, selanjutnya itu akibat keadaan memaksa. Ada 3 yang mengakibatkan keadaan maksa di dalam 1244 ya. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi. Jadi akibat hukumnya debitur tidak perlu lagi membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan 1244. Yang kedua, beban risiko tidak berubah, artinya beban risiko tetap berjalan, terutama pada keadaan memaksa sementara atau relatif ya. Yang ketiga adalah kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajiban untuk menyerahkan kontrak prestasi kecuali yang disebutkan dalam 1460 KUH Perdata. Artinya ada beberapa hal dalam keadaan memaksa itu mengakibatkan hukum. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi, debitur tidak dibebankan tentang risiko, dan tidak berhak atas pemenuhan prestasinya. Yang selanjutnya yaitu resiko. Resiko ini terkenal dengan suatu ajaran yaitu resikoler. Resikoler itu adalah suatu ajaran di mana seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahannya atau kejadian luar biasa, mayor. Salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek dari perjanjian atau kontrak dalam keadaan akibat dari keadaan memaksa atau overmah. Risiko, teman-teman, ajaran ini diterapkan dalam perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik ataupun kontrak sepihak atau kontrak timbal balik. Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak aktif melakukan prestasi sedangkan pihak yang lainnya pasif. Misalnya seperti hibah ya, teman-teman. Seorang memberikan hibah kepada anaknya begitu. Namun dalam keadaan memaksa atau overmah ternyata barang yang diberikan itu hancur, maka yang mempunyai risiko adalah pihak yang memberikan. Yang ditentukan di dalam 1237 KUH Perdata. Sedangkan kalau berbicara tentang perjanjian timbal balik, ada perjanjian yang kedua belah pihak diwajibkan melaksanakan prestasi seperti halnya utang piutang ya, ataupun seperti kredit kendaraan ya, dengan kesepakatan itu dibuat antara keduanya yang termasuk dalam perjanjian timbal balik, yaitu jual beli, sewa menyewa, tukar menukar. Contohnya ketika seseorang melakukan kredit motor ya, masuk kategori jual beli sebenarnya, itu ternyata
barang yang telah menjadi objek prestasi, objek kontrak gitu, hilang ataupun musnah begitu, maka menjadi risiko dari pihak kreditur karena barang itu di luar dari nalar ataupun di luar dari kekuasaannya, barang itu musnah, hilang, dan dibuktikan dengan pernyataan dari pihak kepolisian ataupun pernyataan dari pejabat yang berwenang. Maka tidak perlu lagi seorang debitur melaksanakan prestasi karena sudah barang objeknya sudah hilang. Maka dari itu, untuk meminimalisir terjadinya resiko, pihak kreditur selalu melakukan yang namanya asuransi dari setiap objek jaminan ataupun objek dari perjanjian atau kontrak tersebut. Oke, teman-teman, itulah beberapa materi yang telah saya sampaikan. Baik yang pertama tentang somasi, uang prestasi, ganti rugi, keadaan memaksa, dan risiko, dan mana termaktub di dalam ketentuan-ketentuan umum di dalam hukum kontrak sebagai bahan pemahaman teman-teman mengenai kontrak itu sendiri, yang mana kontrak itu tidak harus dilaksanakan sebuah prestasi yang harus wajib dilakukan, namun kontrak itu juga harus ada ketentuan umum yang memang boleh dihindarkan apabila terjadi sebuah, contohnya seperti overmark, dan tidak perlu lagi melakukan ganti rugi, kecuali ketentuan-ketentuan yang memang tidak bisa dibenarkan. Contohnya dia tidak mau bayar karena karena tidak memiliki uang gitu, ataupun bukan keadaan maksa, maka tetap harus melakukan prestasi atau tetap harus melaksanakan ketentuan kontrak yang telah disepakati. Oke, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman mengenai tentang ketentuan-ketentuan umum dalam hukum kontrak. Silakan teman-teman kalau memang ada pertanyaan, silakan ditanyakan di dalam YouTube saya ataupun di grup ataupun di saya langsung. Silakan bagi yang ingin bertanya, ataupun nanti saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diskusi kita pada perkuliahan kita. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.